Saya udah belajar berjuang-juang, nggak lulus. Seolah-olah Tuhan nggak adil ya Pak Rektor ya. Ini mindset bekerja. Bapak Ibu perlu mendekati mereka itu. Perlu mendekati mereka. Ya, kita kan bisa lihat mahasiswa kita. Ya, mana mahasiswa yang asal-asalan, ya. Kalau ujian nggak belajar asal-asalan. Ya, oke Pak Ibu. Jadi beginilah mindset itu bekerja. Ya, nah mindset itu bekerja. Oke. Selesai kita ronde mindset. Ada mau yang mau ditanyakan sebelum kita ini? Nih satu rumpun selesai dulu. Oke, kalau ada tanya jawab silakan ya Pak Oki ya. Ya silakan. Ada Pak Oki, silakan dikasih itunya, dikasih mic-nya supaya itu. Silakan kita diskusi dulu. Mana tahu Bapak Ibu ada yang mau disampaikan, ada pengalaman, ada yang nggak kurang jelas. Yuk, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Prof bertanya, nama saya Rina Nur Aini. Terkait materinya sangat luar biasa tentang mindset. Saya beberapa kali mengikuti seminar ataupun workshop tentang mindset, dan kali ini yang memang betul-betul sampai detail gitu Prof. Ke akar-akarnya dan daging semua gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan tentang tadi ada fixed mindset dan grow mindset. Pernah saya ikut itu bahwa kan setiap orang, setiap manusia itu punya harapan untuk pencapaian tertentu ya Prof. Cita-cita atau lain sebagainya. Nah, hal tersebut pencapaian tersebut pernah saya mendengar itu ada kegagalan ataupun hambatan tadi itu karena diri sendiri. Mungkin masuk ke fixed mindset itu Prof ya. Betul. Dan apakah fixed mindset ini dirubahnya seperti apa? Karena memang pernah mendengar juga bahwa fixed mindset ini merupakan salah satu pencuri impian diri sendiri. Betul nggak Prof? Betul sekali. Ya, mungkin yang ingin saya tanyakan, terutama pribadi gitu Prof. Kadang fixed mindset ini masih mendominasi, gitu. Jadi mohon arahannya untuk bisa berkembang untuk ke grow mindset. Ya. Terima kasih Prof. Makasih. Assalamualaikum. Mantap pertanyaannya. Ya. Jadi Bapak Ibu semua ya, di dalam diri manusia itu ada dua-duanya. Nggak ada orang yang pure growth, hijau murni nggak ada, merah murni juga nggak ada. Kita tuh pasti selalu punya dua-duanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu ya? Kalau ada kejadian itu berperang dalam diri kita. Ini mau maju terus, mau maju terus atau pulang. Ini mau berusaha atau udah nyerah aja. Selalu ya Bu ya, gitu. Jadi kalau kita sebut Bapak Ibu ya, orang itu ya bisa dia FG atau dia GF. Kalau FG artinya apa? F-nya yang menang, sering nyerah, sering putus asa, sering nggak mau usaha lagi, itu namanya FG. Ya. Tapi ada juga orang yang GF. GF artinya apa? Walaupun kadang-kadang sesekali dia menyerah, tapi dia lebih sering berjuangnya. Ya, berjuangnya. Nah, ini harus kita geser Bapak Ibu ya. Kita yang tahu diri kita ada di mana. Nah, yang perlu kita pelajari itu adalah cara menggesernya ini. Cara menggesernya ini. Ya. Nah, ini sebenarnya materi saya besok untuk mahasiswa. Tapi nggak apa-apa, saya bocorin aja sekarang sini. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, kita bermain apa yang disebut namanya voice. Voice itu suara. Ya. Jadi kita mengenal namanya fixed mindset voice sama growth mindset voice. Dua-dua suara itu ada dalam diri kita. Dua-duanya lengkap. Ya, Allah itu memberi kita dua-duanya. Maka itu Allah memberi kita agama untuk bisa memilih yang baik-baik, meninggalkan yang jelek.
Ya, petunjuk berikut. Jadi ketika muncul suara fake itu adalah membuat kita ragu, ya, pengen menyerah. Itu harus dikalahkan, Bu. Harus dikalahkan. Kita harus belajar mengalahkannya. Contoh misalnya, tidak usah kerjakan. Ntar kalau gagal kamu malu. Ntar kamu dapat hukuman sama Pak Rektor misalnya. Gitu. Kan itu suara fake kita. Nah, selalu kita kalahkan. Apa kita kalahkan misalnya? Kalau kita nggak coba, kita belum tahu bisa mampu atau enggak. Jadi kita belajar membuat bahasa-bahasanya itu. Kenapa? Karena kan internal ya, Bu ya. Internal orang lain nggak bisa intervensi. Nggak bisa intervensi. Ya, jadi kita bermain dengan apa? Namanya fake mindset voice melawan growth mindset voice. Kalau kita memenangkan fake mindset voice, jadilah kita orang fake mindset yang namanya FG. Tapi kalau kita memenangkan suara yang growth mindset, maju, coba aja, nggak apa-apa. Semua orang juga pasti gagal dulu baru berhasil. Nah, itu suara growth mindset. Kalau kita sering memenangkan suara growth mindset kita, jadilah kita orang yang GF ini. Dan ini harus dilatih, Bu. Harus dilatih. Kenapa? Yang paling sulit itu adalah melawan diri sendiri, betul nggak, Bu? Ya, kalau melawan orang luar sih gampang, kita nggak mau, kita ya ngacir aja pergi. Tapi kalau dalam diri kita, tidur dia ada, ya, lagi makan dia ada. Ya. Jadi mindset itu salah satunya adalah bagaimana kita berhadapan dengan diri kita, yang disebut namanya voice ini, suara-suara ini, ya, suara-suara. Nah, kalau Bapak Ibu mau tuntas ya, besok saya berikan untuk mahasiswa nih, supaya dia bisa praktekin langsung ya, Pak ya. Ada tabel-tabel itu. Ya, oke Bu ya. Jadi ini suara-suara itu. Dia selalu dua-duanya ada dalam diri kita. Bertanding. Yang mana yang menang? Ya, yang mana yang menang? Ya, oke Bu. Makasih. Bagus pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Silakan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Senang sekali mendengarkan paparan dari Prof dari pagi sampai menjelang siang. Awalnya pagi itu rada ngantuk, Prof. Tapi setelah malah on gitu ya. Alhamdulillah. Udah kena candunya. Iya. Saya ada satu mungkin yang saya tanyakan untuk terkait dengan mindset ya, Prof ya. Mungkin saya juga termasuk generasi yang ya saya generasi X yang mungkin digma dari orang tua yang mungkin ada dan kemudian masuk dalam keseharian atau kemudian menjadi habit bagi saya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah saya juga pernah mendengar bahwa katanya apa yang kemudian ada pada diri kita saat sudah mulai dewasa itu adalah dipengaruhi oleh pola asuh kita saat kita dari mulai lahir sampai dewasa gitu ya. Nah, saat mendengar paparan dari Prof tentang mindset, bahwa kita untuk menjadi grow mindset itu tidak berpikir kita bisa berubah dengan perubahan mindset gitu ya, Prof ya. Nah, jadi berarti kita juga masih punya kesempatan untuk bisa merubah ataupun tadi pengaruh-pengaruh dari keluarga, pengaruh dari pola asuh terhadap anak didik kita, terhadap perubahan tentang mindset ini ya, Prof ya. Betul. Saya mungkin ingin penegasannya saja dari Prof bahwa betul kita tadi teori-teori psikologi tentang pola asuh, tentang itu tuh melekat banget gitu, sehingga saya ingin punya satu yang kemudian yakin bahwa mahasiswa kita yang sudah dalam fase dewasa awal itu masih bisa berubah. Itu ya, Prof. Saya hanya ingin penjelasan dari Prof. Ya. Kemudian terkait juga saat ini kita juga banyak melihat dari tulisan yang kita baca bahwa mahasiswa kita ini sekarang dalam posisi yang generasi Z. Nah, saya banyak membaca bahwa generasi Z ini katanya generasi yang rapuh, generasi yang mudah putus asa. Strawberry. Ya, strawberry generation ya. Gitu ya. Nah, itu juga kadang-kadang mungkin secara tidak sengaja kita menyampaikan itu. Kalian tuh enggak seperti kami yang sangat struggle menghadapi keadaan. Berani, kalian tuh gitu. Betul. Nah,
hal itu juga yang kemudian juga mempengaruhi kami sebagai pendidik ataupun juga sebagai orang tua mungkin menghadapi generasi Z sekarang ini. Itu yang saya ingin mendapatkan keyakinan bahwa bisa dirubah dan mindset itu bisa dipakai untuk generasi Z. Itu Prof dari saya. Kemudian buku 3 buku tadi ada versi e-booknya enggak Prof ya? Inggrisnya ada. Inggrisnya aja. Kalau Indonesianya ada link pembeliannya aja. Oh, iya. Boleh. Boleh nanti share kalau nanti, ya, ya. kalau ibu nanti lewat Pak Oki ya. Ya, soalnya udah langsung cari di Shopee ada, tapi kayaknya kalau mau di-share ke anak-anak lebih yang soft file. Ya, betul. Karena beda generasi kan ya, Prof ya. Iya, benar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus ya. Fundamental. Jadi gini Bapak Ibu ya, selama ini ya kita selalu kalau berhubungan dengan mindset selalu prinsipnya bisa nggak mindset orang itu diubah, betul Bu ya? Itu namanya change. Oke, ternyata Profesor Carol Dweck yang 40 tahun meneliti tentang mindset Bu, berkesimpulan mengubah mindset orang tuh almost impossible katanya, hampir nggak mungkin. Apalagi kalau dia udah mateng kayak kita ya Pak ya, udah berpuluh tahun dengan mindset yang itu. Ya tahu-tahu disuruh, rubah, kamu biasanya merah sekarang hijau, nggak gampang. Dan boleh katakan impossible. Sekarang mereka mengganti istilah Bu. Shift itu bergeser ya, bergeser ya. Nah, coba kita main ya. Jadi bergeser itu artinya apa? Mengajak orang melihat dari sisi yang berbeda supaya nanti dia yang memutuskan. Coba kalau orang misalnya fixed mindset ya, lihatnya dari depan doang, yang lihat merek, nggak pernah melihat ketebalan sesuatu misalnya Pak. Tahu-tahu dilihat ke pinggir, misalnya lihat kursi ini lah, oh ini dua ini. Nah, dia dengan ini punya mindset, nggak pernah diajak lihat dari samping sini. Ya, nah, nanti kita tanya ke dia, menurut kamu gimana kira-kira kamu lihat dari sini sama kamu lihat dari sini, kira-kira menurut kamu mana yang lebih bagus? Oh, saya lihat dari sini jauh lebih bagus. Itu yang menyebabkan dia bisa mengubah mindset. Artinya apa? Bergeser. Maka tuh paradigma baru itu pendidikan mindset adalah apa? Is not longer changing but shifting. Shifting. Kenapa? Kalau ngubah orang susah. Ya, hampir impossible. Kan orang susah juga orang kadang-kadang nggak mau diubah ya Bu ya. Kadang-kadang orang bilang, ya saya udah 60, 50 tahun, 40 tahun begini. Cuma kita ajak dia melihat dari sisi lain. Sehingga nanti dia yang membandingkan. Kenapa dia selama ini berkutat di sini? Karena dia nggak pernah bergeser. Ya nggak pernah bergeser. Ya lihat aja orang misalnya, contoh orang ya. Ada orang kadang-kadang ya dilihat dari depan kurang enak lihatnya, tapi kalau dilihat di samping kelihatannya kok bagus ya, betul nggak Bu? Jadi maka itulah Profesor Carol Dweck selalu mengatakan apa? Shift ya. Dan inilah yang perlu kita camkan ke anak-anak kita. Kenapa? Anak-anak kita tuh kalau dipaksa berubah nggak bakal mau Bu, apalagi generasi muda. Kenapa? Dia merasa dia punya akses informasi yang lengkap, tangannya tuh bisa menjangkau ke seluruh dunia. Yang bisa kita lakukan adalah mengajak dia melihat dari sisi yang berbeda. Dan nanti dia yang menjustifikasi sendiri. Iya ya, melihat dari sini kayaknya malah lebih bagus, malah lebih cocok saya ini daripada selama ini saya lihat dari sini. Akhirnya apa yang terjadi? Dia akan berubah ya dari FG menjadi GF. Tuh generasi strawberry juga begitu. Kenapa terjadi generasi strawberry? Karena orang tuanya terlalu memudahkan dia, ya Pak ya. Semua disediakan, ada mbak, ada encus, ada sopir, ada semua lengkap. Ya, tinggal ada dayangnya banyak. Ya, yang dayangnya banyak. Apa aja, sampai buka sepatu pun kadang-kadang ada yang sistem itunya. Nah, tapi sebenarnya kadang-kadang juga gini ya, saya cerita sedikit pengalaman ya.
Jadi saya juga dulu saya kan dari Bukit Tinggi, ya Bukit Tinggi ya, Bapak Ibu tahu lah, Sumatera Barat, kota kecil, ya. Kemudian kita juga berasal, saya pribadi ya ekonomi yang nggak bagus lah. Orang tua saya nggak tamat SD, ya ekonominya sulit, ya pergi ke Bandung aja ngutang, pakai target lagi. Kalau setahun nggak beasiswa, putus kuliah. Kenapa? Papa nggak sanggup bayarin. Makanya saya kuliahnya dibayar cuma setahun doang, habis itu beasiswa langsung. Karena kita udah mikir kan, kalau nggak beasiswa nggak bisa kuliah tingkat 2. Akhirnya kita mati-matian kan? Mati-matian. Ya, nah, apa yang terjadi Bapak Ibu ya? Jadi dulu kita tahu orang tua kita sulit, maka tuh kita mau berjuang begitu ya. Lihat anak saya, nggak bisa. Dia tahu bapaknya profesor, tahu bapaknya ngajar berbagai dunia. Tahu bapaknya, oh kalau papi pergi ke Jepang sekali ngajar 100 juta sehari. Tahu dia. Jadi gimana kita kadang, oke deh kita susah-susahin. Gak bisa ya Pak Rektor ya. Beda kondisinya. Tapi caranya apa? Jadi temen. Oke, kita nggak usah makan uang. Tapi kalau kamu misalnya nggak kuliah baik-baik, coba. Jadi kita ajak dia berpikir shift itu. Ya. Hanya dengan shift itulah kita bisa membuat dia mengubah diri dia. Karena dunia berubah. Kalau dulu orang tua kan otoriter, dikit ya bisa maksa, ya bisa main petangan. Sekarang nggak bisa, main omong, ajak bicara, masuk lagi mahasiswa. Gimana Bapak Ibu bisa memaksa dia? Emang mau diancam? Kalau nggak ini nggak bisa. Dia bisa nuntut balik. Ya di ITB aja dulu ya, jujur ya, waktu zaman saya ada namanya pelajaran namanya pengantar teknik kimia. Jadi dosen ini Pak wakilnya Pak Habibie dulu. Bapak Ibu tahu lah pejabat, tentu jarang ngajar. Yang ya suruh ngajar cuma asisten doang. Akibatnya kami nggak ngerti Pak pelajarannya. Akibatnya nggak lulus, dari 100 orang cuma yang lulus 3 Pak. Kena dosennya? Enggak, kena, aman aja. Coba sekarang dosennya diganti. Ya Pak Rektor ya. Ya nggak ngajar 100 yang lulus cuma 3. Ya. Nah, jadi zaman berbeda sekarang. Jadi strawberry generation itu Bapak Ibu ya, karena terpengaruh lingkungan. Nah sekarang kita jadi dosen, kita harus tahu ini. Ingat, jangan ubah dia, tapi ajak dia bergeser supaya dia yang bisa mengubah diri dia. Sama nih seperti misalnya favorit makanan ya. Misalnya favorit makanan bakso A itu terus. Walaupun yang A itu mungkin udah turun temurun jadi nggak enak, kan bisa aja ya Pak ya. Kakeknya enak, bapaknya kurang enak, anaknya nggak enak kan. Tapi karena dia udah cinta tuh enak aja terus rasanya. Coba kita katakan, udah pernah belum coba bakso yang di samping itu? Ya, artinya apa? Kita ajak bergeser. Ternyata dia coba sekali, wah ini jauh lebih enak. Nah itu. Jadi kita sebagai dosen, sebagai pendidik ya, memberi dia pilihan. Memberi dia pilihan. Kalau kamu tetap di sini begini, kalau kamu coba bergeser begini, kamu yang putuskan. Sehingga apa? Sehingga memutuskan tuh karena bukan suruhan kita. Dia memutuskan karena apa? Dia mau, karena dia melihat ini lebih baik. Itu yang bisa kita lakukan. Oke Bu? Sip, ini jadi nih change and shift. Ya, ini pertanyaannya udah bagus-bagus kan? Walaupun nggak ada dalam materi ya. Nah, tadi masalah voice saya sengaja nggak masukin. Itu untuk materi besok. Ya, hari ini gue dosen-dosennya pintar, curi-curi dulu ilmunya. Oke, ada lagi satu pertanyaan sebelum kita mulai? Satu lagi? Udah 2? Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Itu ada satu lagi. Terakhir, tuh, bawa belakang. Seperti ini. Ya. Terima kasih Prof atas waktunya. Pertanyaan saya mungkin lebih ke aplikasi pada saat pembelajaran Prof ya. Oke. Ya. Ini saya gitu ya, nggak tahu kalau teman-teman yang itu dalam pembelajaran. Kalau saya ini kalau ngajar itu misalkan total misalkan ada 7 pertemuan ya, masih materi, terakhir seminar gitu ya. Nah seminar itu kadang kalau misalkan ada satu kelompok 5 pertanyaan, misalkan ada 3 kelompok 15, beres setengah jam gitu ya. Mungkin karena dengan lihat Google gitu ya. Nah saya pikir kayaknya kalau seperti ini ibaratnya hanya apa ya disuapin gitu ya, hanya terus gitu ya. Nah saya juga kadang pernah mencoba, misalkan saya kasih materi ke mahasiswa, misalkan dalam hari itu satu pertemuan kasih materi, terus mahasiswa suruh menghafalkan di rumah dibaca,
nanti pas masuk nanti ada ini apa sih namanya, mahasiswa itu menjelaskan materi yang tersebut. Yang sudah dibaca. Ya. Tapi kadang kalau misalnya seperti itu, kalau sering-sering seperti itu mungkin bisa dikomplain juga ya Prof sama mahasiswa ya, Prof. Betul. Gitu, ya. Beri beban terlalu banyak. Nanti mungkin dampaknya nanti ke kuesioner ya nanti dosennya kurang. Nah, jadi mungkin kira-kira seperti apa gitu ya pembelajaran yang memang tidak selalu disuapin dan juga tidak selalu mahasiswa terus yang belajar gitu ya, ibaratnya ya seimbang lah gitu ya, kombinasi gitu ya. Karena kalau misalkan hanya memberikan materi terus setelah pertemuan terakhir semi presentasi beres, mungkin kayaknya mahasiswa kurang ini gitu ya, kurang tertarik, terus juga pasti kurang belajar juga gitu ya, kurang memahami. Ya itu aja Prof. Terima kasih. Ya. Jadi Pak, inilah dilema guru, dilema dosen. Kenapa? Mahasiswanya banyak, cara belajarnya banyak, learning style-nya banyak. Kita satu, ibarat kata apa? Satu senjata harus cocok untuk semua pasien, ya. Nah, jadi gimana orang cara mengkombinasikannya, Pak? Inilah salah satunya kemampuan bercerita, Pak. Ya, cerita dalam arti kata apa? Diskusi. Jadi kapan mahasiswa kita nggak pernah bosen? Ya, kalau kita bisa mengkaitkan apa yang kita pelajari itu dengan kehidupan sehari-hari, dengan sehari-hari itu tidak harus kita mengalaminya. Ya, bisa aja kejadian di luar negeri, kejadian di kota lain, apalagi misalnya pernah kejadian yang mengalami kita sendiri. Biasanya apa? Mereka storytelling itu adalah cara paling ampuh. Storytelling, ya. Storytelling itu kita lengkapi dengan apa? Diskusi, tanya jawab. Gimana menurut pendapat kamu? Gimana pendapat kamu? Kalau kamu jadi saya, gimana kira-kira apa? Saya lihat Bapak Ibu ya, dosen-dosen luar negeri Bapak Ibu ya, itu jago bercerita. Jago kadang-kadang kita tuh benar-benar terpukau sama dia gitu. Ya. Ketika saya dulu kerja ya, saya sebenarnya waktu 5 tahun kerja udah mau berhenti Pak Rektor. Ya udah 5 tahun mau berhenti. Kan kerja di minyak kan gaji gede, jadi cepat dapat duit ya, 5 tahun. Jadi kalau kerja di minyak itu begini Bapak Ibu ya. Setahun kerjanya 6 bulan. Kenapa? Sehari kerja, sehari libur. Cuma dikumpulkan. Kalau kita kroco baru masuk, 14 hari kerja, 14 hari libur. Kalau pangkat naik sedikit, 10 hari kerja, 10 hari libur. Kalau pangkat naik lagi, 7 hari kerja, 7 hari libur. Kalau pangkat tertinggi, 5 hari kerja, 5 hari libur. Gitu aja terus tuh. Nah, selama libur tuh, ya kita benar-benar libur di rumah. Mau seharian tidur, 5 hari tidur juga nggak apa-apa. Gaji jalan terus. Jadi setahun kerja 6 bulan. Gaji 24 bulan. Mau dong kita semua ya Pak ya. Ya, kerja 6 bulan, gaji 24 bulan. Ya. Ya, di Pertamina itu seperti itu ya. Jadi yang kerja-kerja di ladang-ladang minyak itu begitu. Begitu kerjanya. Ya, gitu kerjanya. Nah, jadi apa yang terjadi Bapak Ibu ya? Sehingga saya ketika sudah mulai naik-naik pangkat, sebenarnya saya mau berhenti. Cuma saya waktu itu sempat disekolahkan. Ya, disekolahkan. Ya, di Amerika. Di sanalah saya melihat tuh bagaimana, kan saya sebelum waktu itu masih kerja kan masih S1, ya. Saya lihat bagaimana dosen tuh piawai